Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlah Syahda Adina Malia dari angkatan 2024 dengan NIM akhir 070 dari kelas D. Jadi di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pemahaman Sikap dan Unjuk Kerja Hygiene Sanitasi Siswa dalam Pengolahan dan Penyajian Makanan di SMK Bidang Keahlian Tata Boga. Untuk jenis karya, artikel ilmiah hasil penelitian deskriptif dan kuantitatif. Untuk sumber, Jurnal Teknologi dan Kejuruan bagian 34 nomor 2 September 2011 halaman 165-178. Untuk penulis jurnal, Luh Masdarini dan Mazarina Devi. Jadi di sini yang pertama, analisis penggunaan bahasa Indonesia dari aspek struktur dan kejelasan kalimat. Untuk hasil analisis sendiri, kalimat-kalimat dalam artikel tersusun dengan struktur yang formal, logis, dan sistematis sesuai pola karya ilmiah. Mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Namun terdapat beberapa kalimat deskriptif yang panjang dan berulang, khususnya pada bagian pembahasan sehingga dapat disederhanakan agar lebih efektif dan mudah dipahami. Lalu yang kedua ada aspek pilihan kata. Untuk aspek pilihan kata, penulis menggunakan diksi ilmiah yang sesuai konteks bidang keahlian tata boga, seperti hygiene sanitasi, penjamah makanan, pengelolaan makanan, dan penyajian makanan. Pemilihan katanya tepat dan konsisten menunjukkan pemahaman terminologi kejuruan. Beberapa kalimat masih bisa disusun lebih ringkas tanpa mengurangi makna ilmiah. Lalu selanjutnya juga ada penggunaan istilah ilmiah. Istilah ilmiah digunakan secara tepat untuk menjelaskan konsep penelitian, seperti pengolahan makanan, tenaga mengolah, dan hygiene sanitasi ruang pengolahan. Istilah tersebut konsisten dan mendukung kejelasan makna. Penulis juga mengutip sumber ilmiah dari penelitian terdahulu untuk memperkuat argumen, menunjukkan ketepatan akademis dalam penggunaan istilah. Lalu selanjutnya ada objektivitas dan impersonal. Artikel ini bersifat objektif dan impersonal. Penulis tidak menampilkan pendapat pribadi, tetapi fokus pada data hasil penelitian serta analisis presentase. Gaya bahasanya netral dan berorientasi pada hasil temuan, sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Penggunaan kata ganti orang pertama dihindari sepenuhnya, menegaskan objektivitas laporan penelitian. Lalu selanjutnya juga ada ejaan dan tanda baca. Untuk penulisan ejaan sudah sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Huruf kapital digunakan dengan benar pada nama institusi, tempat, dan judul bagian. Penggunaan tanda baca seperti koma, titik, dan titik dua sudah tepat. Namun ada sebagian kalimat yang sudah diperpendek agar tidak menimbulkan ambiguitas. Secara keseluruhan, ejaan dan tanda baca sudah memenuhi standar ilmiah. Lalu selanjutnya juga ada kohesi dan koherensi paragraf. Hubungan antar paragraf dalam artikel ini kohesif melalui penggunaan konjungsi seperti selain itu, berdasarkan hal tersebut, dan dengan demikian koherensi paragraf juga terlihat karena setiap paragraf memiliki ide pokok yang saling berkaitan dengan topik utama. Meski demikian, beberapa paragraf pembahasan masih terlalu panjang sehingga dapat dipisahkan agar alur pikir lebih mudah diikuti. Lalu yang terakhir ada bahasa baku dan formalitas. Untuk bahasa baku dan formalitas di sini hasil analisisnya adalah bahasa yang digunakan bersifat baku, mengikuti tata bahasa Indonesia yang sesuai kaidah, tidak terdapat penggunaan bahasa sehari-hari atau ungkapan non-formal. Struktur kalimat formal mencerminkan gaya penulis akademik yang objektif, sopan, dan sesuai konteks ilmiah. Jadi yang terakhir di sini ada kesimpulan analisis. Untuk kesimpulan analisis sendiri
Secara keseluruhan, bahasa Indonesia yang digunakan dalam artikel ini sudah mencerminkan karakteristik bahasa ilmiah. Tulisan disusun secara objektif, sistematis, logis, dan impersonal dengan penggunaan istilah teknis yang tepat dan konsisten. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kebab Rica-Rica, Inovasi Kuliner Siap Saji khas Sulawesi Utara sebagai upaya pelestarian kuliner bangsa, merupakan penelitian bisnis dan inovasi kuliner yang dilakukan oleh Ali Mashuri dan Elok Zubaida dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan, Universitas Brawijaya Malang. Berikut adalah hasil analisis dari jurnal tersebut. Inovasi produk. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan zaman menyebabkan masyarakat Indonesia sibuk dan membutuhkan makanan yang modern, praktis, dan juga cepat saji. Di sisi lain, ayam rica-rica adalah makanan khas Manado yang terkenal dengan rasa pedasnya. Yang kedua ada inovasi, menciptakan bisnis kebab rica-rica sebagai inovasi fast food berbasis makanan tradisional. Yang ketiga ada deskripsi produk, yaitu kebab rica-rica adalah kebab yang berisi nasi, ayam rica-rica, lauk, sambal, dan juga mayonaise seperti kebab lainnya yang dibungkus dengan tortilla dan kemudian dipanggang. Produk ini juga memiliki beberapa level tingkat kepedasan. Yang keempat ada bahan utama. Bahan utamanya meliputi nasi, ayam, daging, sayur, saus, sambal, mayonaise, margarin, rempah, dan juga tortilla. Yang terakhir ada tujuan bisnis. Tujuan bisnisnya adalah melestarikan dan juga menjadikan kuliner khas Manado sebagai makanan cepat saji, praktis, enak, bergizi, ekonomis, dan juga modern, serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap makanan cepat saji. Perkenalkan, saya Viva Fitriana Ramadhani dari kelas D dengan NIM akhir 062 dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga, ingin mereview artikel yang sudah saya ambil dengan tema pengaruh pengalaman praktik kerja lapangan PKL dan motivasi bekerja terhadap minat berkarir di hotel oleh peserta didik jurusan Tata Boga di SMKN 2 Mojokerto. Ini jurnal yang saya ambil di sini. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh artikel ini tuh sudah bersifat objektif dan netral karena penulis tersebut menyampaikan dengan hasil penelitiannya serta eh, berdasarkan analisis data, bukan berdasarkan pendapat pribadi, sehingga kalimat tersebut itu mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, struktur struktur penulisan artikel yang ditulis oleh penulis itu sudah logis, sistematis, dan runtut. Jadi, setiap bagian yang disusun itu sudah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, yaitu dimulai dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan daftar pustaka. Kemudian